Tim yang sebelumnya diremehkan, tiba-tiba membuat geger dunia. Tim yang bahkan tidak pernah dianggap sebagai favorit, justru menumbangkan sang raksasa Asia. Inilah kisah luar biasa Timnas Indonesia U17 yang sukses menjadikan Piala Kemerdekaan 2025 sebagai panggung kejutan besar. Media internasional pun gempar. Bahkan ESPN Sport, salah satu media olahraga paling berpengaruh di dunia, terang-terangan mengaku terkejut. Mereka tidak percaya apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin Indonesia U17 bisa mengalahkan Uzbekistan, juara Piala Asia U17, dengan skor meyakinkan 2-0? Begini pernyataan mengejutkan dari media raksasa ESPN Sport. Mereka terang-terangan mengaku terkejut setelah Timnas Indonesia U17 sukses menumbangkan sang juara Piala Asia U17, Uzbekistan, dengan skor telak 2-0 di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Sebuah cerita sensasional kembali ditulis Garuda Muda. Di hadapan ribuan pasang mata di stadion dan jutaan penonton lewat layar kaca, tim asuhan Nova Arianto tampil beringas, membuat Uzbekistan yang digadang-gadang tak tertandingi di Asia harus bertekuk lutut. Menurut ESPN, hasil ini bukan sekedar kemenangan biasa. Mereka menyebutnya sebagai kejutan besar yang mengguncang peta sepak bola junior dunia. ESPN bahkan menilai penampilan Indonesia bukan karena keberuntungan, melainkan hasil dari strategi brilian, mental baja, dan keberanian untuk menekan lawan sejak menit pertama. Timnas U17 tampil seperti pasukan yang sudah matang di level internasional. Tidak ada rasa gentar, tidak ada tekanan. Yang ada hanya keyakinan penuh dan determinasi luar biasa. Yang membuat ESPN semakin terkesima adalah strategi Nova Arianto. Bukannya langsung menurunkan pemain bintang seperti Matthew Baker atau Evandra Florensta, Nova justru membuat keputusan berani. Ia menyimpan mereka di bangku cadangan babak pertama. Keputusan itu sempat membuat banyak orang heran, bahkan meragukan. Bagaimana mungkin melawan juara Asia tanpa kekuatan penuh sejak awal? Tapi hasilnya justru mengejutkan. Pemain pelapis yang diberi kesempatan tampil membara. Mereka bermain seakan ingin membuktikan bahwa mereka juga pantas berada di panggung besar. Dan puncaknya, menit ke-17, lahirlah gol spektakuler dari kaki Dimas Adi Prasetyo. Seorang striker lapis kedua yang tiba-tiba menjadi mimpi buruk Uzbekistan. Gol ini menjadi simbol bahwa di Timnas U17 tidak ada pemain inti dan cadangan. Semua bisa jadi penentu. ESPN menyebut langkah Nova ini sebagai masterclass manajemen tim. Nova bukan hanya ahli merancang strategi di atas kertas, tetapi juga piawai mengelola energi dan mental anak-anak asuhnya. Itulah yang membuat Indonesia terlihat begitu berbeda. Mereka bukan tim kecil yang hanya bertahan menunggu lawan menyerang. Justru sebaliknya, Garuda Muda berani menekan membuat Uzbekistan tampil di bawah tekanan. Situasi yang jarang terjadi pada tim sekuat juara Asia. Dengan kemenangan bersejarah ini, Indonesia memastikan tempat di final melawan Mali U17. Lawan yang juga tidak bisa dianggap enteng. Mali mengalahkan Tajikistan dengan skor 4-2 di semifinal. Namun, ESPN menilai ada celah besar dalam permainan Mali. Saat melawan Tajikistan, mereka sempat tertinggal lebih dulu. Mereka baru bisa bangkit setelah pelatih menurunkan semua pemain inti di babak kedua. Itu artinya Mali sangat bergantung pada pemain kunci. Berbeda dengan Indonesia yang bisa mencetak gol bahkan saat menurunkan skuad lapis kedua. Lebih menguntungkan lagi, Garuda Muda punya kondisi fisik yang lebih segar. Pemain inti mereka baru dimainkan di babak kedua saat melawan Uzbekistan, sehingga punya waktu istirahat lebih banyak sebelum final. Sementara Mali harus menguras tenaga penuh sejak semifinal. ESPN juga menganalisis perbedaan gaya bermain kedua finalis. Mali unggul dalam serangan cepat dan skill individu, tapi pertahanan mereka terlalu rapuh. Sebaliknya, Indonesia dinilai punya keseimbangan sempurna. Lini belakang disiplin, lini tengah kreatif, dan lini depan mematikan.
Dari 2 pertandingan terakhir saja terlihat jelas, organisasi permainan Indonesia lebih solid. Mereka bertahan rapat, menguasai lini tengah, dan klinis di depan gawang. Yang membuat ESPN semakin yakin adalah faktor mental. Mereka menulis, jarang ada tim muda yang bisa bermain tanpa gugup menghadapi lawan sekuat Uzbekistan. Tapi Indonesia membuktikan sebaliknya. Mereka tetap tenang, fokus, dan percaya diri. Kemenangan melawan Uzbekistan disebut sebagai titik balik. Setelah melewati ujian berat itu, Indonesia diyakini siap menghadapi siapa saja, termasuk Mali yang dikenal garang dari Afrika. Bahkan ESPN tidak ragu menjagokan Indonesia untuk menjuarai Piala Kemerdekaan 2025. Menurut mereka, jika Garuda Muda mampu mengangkat trofi, itu bukan sekadar prestasi biasa, tapi juga bukti nyata bahwa pembinaan sepak bola usia muda Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Dunia akan mulai menoleh ke Asia Tenggara dan Indonesia ada di garis depan kebangkitan itu. Di sisi lain, pernyataan mengejutkan juga datang dari pelatih Mali U17, Adama Diallo. Alih-alih percaya diri, ia justru terang-terangan mengaku ketakutan jelang final melawan Indonesia. Diallo mengatakan sejak awal turnamen, dirinya sudah mengamati permainan anak-anak Nova Arianto. Dan yang paling menakutkan baginya adalah satu hal. Indonesia tidak pernah bermain dengan pola yang sama 2 kali. Itu artinya, Garuda Muda adalah tim yang tidak bisa ditebak. Diallo menilai Indonesia unik. Mereka bukan hanya bermain dengan semangat juang, tetapi juga punya kecerdasan taktik yang luar biasa. Saat melawan Tajikistan, Indonesia main dengan 1 striker dan fokus pada penguasaan bola. Tapi, melawan Uzbekistan, pola itu berubah total. Garuda Muda tampil super agresif dengan 3 penyerang sekaligus. Hasilnya, sang juara Asia dilumat 2-0. Diallo bahkan menduga Nova Arianto sudah menyiapkan skema baru untuk final. Dan itulah yang membuatnya cemas, karena Mali sendiri punya kelemahan utama, yakni pertahanan rapuh saat ditekan cepat. Sesuatu yang sudah terbukti bisa dimanfaatkan Indonesia. Lebih parah lagi, Mali tidak berada dalam kondisi terbaik. Beberapa pemain kunci mereka mengalami cedera ringan setelah duel keras melawan Tajikistan. Sementara Indonesia justru mendapat keuntungan dari rotasi cerdas Nova Arianto. Ia memberi kesempatan pada pemain-pemain muda seperti Dimas Adi Prasetyo, Aaron Thomas O'Neal, dan Noha Pohan Simangnuso untuk tampil di semifinal. Mereka membayar kepercayaan itu dengan penampilan luar biasa. Dan yang paling penting, para pemain inti Indonesia bisa beristirahat lebih lama.